Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi, dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani Pendeta Nyonya Margarita Sihombing Silano. Jemaat Tuhan, sebelum memasuki ibadah, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 15. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah yang nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang kekasih, ibadah minggu ke-22 sesudah Pentakosta kita tabiskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, nas pembimbing yang mendasari ibadah kita pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai dengan 25 yang menyatakan kepada kita demikian. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum?
Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hosip, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Syukur pada Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21 yang menyatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silahkan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi, kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang menjadi dasar pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa
memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kuasa dan kasih setia Tuhan menuntun kami melalui hari-hari kehidupan kami sepanjang minggu berlalu. Kami bersyukur karena ada sukacita di dalam persekutuan yang boleh nyata antara kami dan Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kami masing-masing. Dari tempat-tempat kediaman kami, ya Allah yang Maha Kasih, kerinduan kami atas lawatan Tuhan begitu menggugah kami untuk mau kembali belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Tuhan yang kudus, yang berkuasa dan berkarya, memberikan pengertian sehingga kami boleh mengerti, bahkan dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus, kami dimampukan bukan saja merenungkan, tetapi melakukannya sebagai kesaksian hidup beriman. Sucikan, kuduskan, layakkan kami menyambut firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang bersumber daripada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami meletakkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, bukan namanya. Bacalah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak saja menjadi bahagian dari pembelajaran, tetapi juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ketika kita menjalani, bukan saja sejak pandemik ini, tetapi waktu-waktu yang sudah kita lalui. Apakah kita juga sempat mengalami apa yang menjadi pengalaman umat Tuhan? Apa yang mereka alami ketika mereka ada di Mara, ketika mereka ada di Elim. Sebuah proses kehidupan yang tidak saja bisa mengharapkan kebaikan, tetapi juga di sana ada tantangannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak semua orang ketika sesuatu terjadi maka dia akan siap. Ketidaksiapan itu membuat orang menunjukkan realitas sikap-sikap. Contoh saja, siapa yang akan mudah dengan sangat paham ketika pandemi COVID-19 ini terjadi? Siapa yang mau? Siapa yang menduga? Tidak ada. Tetapi ketika hal itu terjadi, ada banyak hal yang harus disikapi, terutama bagaimana menerima, bahkan menjalani. Hampir 2 tahun, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada pernyataan, kita harus siap dengan gelombang yang ketiga. Kita juga harus menyiapkan diri kita supaya kita tetap dalam kondisi yang baik. Bukan saja menjadi harapan, sesuatu harapan yang tertinggi, tetapi kita juga boleh melewati, bahkan diharapkan kita akan hidup bersama-sama di dalam pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, persoalan yang terjadi ketika umat Tuhan ada di Mara adalah persoalan yang amat sangat penting. 80% dari kebutuhan manusia menyangkut kebutuhan dan keperluan akan air. Mereka berjalan dengan suka. Mereka menjalani padang gurun Syur. 3 hari bagi mereka yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan berjalan. 3 hari bukan suatu persoalan yang berat. Tetapi ketika itu menyangkut kebutuhan penting, air, bagaimana orang bisa bertahan? Apalagi ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika air menjadi keutamaan kehidupan manusia, dan kita membayangkan sebuah pandangan, sebuah bayangan tentang padang gurun. Gersang, panas, sulit, dan tidak ada oase atau sumber-sumber mata air yang diharapkan. Banyak orang tidak tahan. Itu kalau siang. Bagaimana kalau malam? Panas yang terik berganti dengan dingin yang masuk sampai ke tulang-tulang. Gambaran padang gurun membuat umat Tuhan berhadapan dengan berbagai gambaran yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, bahkan boleh kita katakan menjadi pengalaman yang berat. Orang mudah berhalusinasi karena menghadapi rasa tidak tahan atas kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di dalam tubuhnya. Orang tidak makan bisa bertahan lama dibandingkan ketika orang tidak mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan akan air. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal ini juga yang boleh kita jalani sampai saat ini. Kita mengingat bahwa ketidakmudahan pengalaman umat Tuhan, tetapi apa yang mereka nyatakan dalam sikap mereka,
Ketika mereka sampai ke Mara, mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Air yang seharusnya bisa memenuhi, mencukupkan, melegakan kehausan, memberikan rasa nyaman, menyatakan kekuatan ketika menjalani langkah-langkah dalam perjalanan mereka di padang gurun, membuat mereka mampu menjadi berbalik menjadi kepahitan. Rasa ketidakpenerimaan ini yang membuat kemudian mereka menyikapi apa yang mereka sikapi. Mereka bersungut-sungut, marah sama Musa. Ada hal-hal yang tidak bisa mereka terima. Ada hal-hal yang mereka bayangkan, coba saja bagaimana mereka akan meneruskan perjalanan kalau mereka tidak minum. Bahkan mereka bertanya kepada Musa, apa yang akan kami minum? Tidak ada oase, mata air atau sumber-sumber air. Hal yang kita pelajari, sikap yang dimunculkan oleh umat Tuhan yang datang kepada Musa, dengan sikap yang Musa nyatakan, sungguh amat berbeda. Kita jelas melihat bahwa Musa adalah pribadi yang tidak dengan serta-merta dia merespon, menjawab ketika begitu banyak orang datang padanya dan menuntut hal-hal yang bagi mereka semua itu adalah hal yang utama dan penting. Musa datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan apa yang menjadi cara menjawab akan apa yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari sini. Ada begitu banyak hal-hal yang berat, menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan membuat kehidupan manusia dan umat Tuhan tidak berdaya. Manusia melihat dan memandang bagaimana mereka mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka mengharapkan hal-hal yang enak. Mereka mengharapkan ketika mereka membutuhkan hal itu ada di depan mata. Bicara soal kebaikan, bicara soal berkat. Siapa yang tidak mau berkat? Semua kita mau berkat. Tetapi apakah kita juga mau menerima ketika langkah itu sudah ditentukan dan Tuhan menyatakan ada bahagian-bahagian yang tidak bisa terselesaikan kalau bukan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan hal ini dinyatakan oleh Musa. Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ada banyak cara, dengan sesegera mungkin Tuhan bisa jawab. Tuhan bisa selesaikan. Tuhan bisa memberikan air dalam jumlah yang banyak. Tetapi Tuhan mau umatnya melihat padanya. Tuhan mau umatnya mencarinya. Tuhan mau umatnya mendengar dan mengikuti apa yang menjadi bahagian dari ketetapan-ketetapan dan aturan mereka. Siapa yang tidak bisa melarang Tuhan ketika Tuhan berkehendak mencoba? Tetapi disitulah umat Tuhan, ketika mereka mengandalkan diri, ketika mereka melihat bahwa Musa adalah jembatan, Musa adalah wakil Tuhan, maka Musa juga bisa. Musa juga manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika ada orang datang kepada kita, lalu orang itu sangat mengharapkan kita bisa paling tidak membawa penyelesaian-penyelesaian dalam kehidupannya. Apa yang akan kita lakukan? Terlebih ketika kita tahu bahwa orang ini ada dalam keterbatasan. Orang ini punya kesan atau punya catatan yang tidak baik dalam perjalanan hidupnya. Orang ini dikenal karena ini dan itu. Kita pun akan berpikir dan sama dengan umat Israel. Firman Tuhan menyaksikan jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Kerap kali penderitaan
Bahkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia membuat manusia tidak mendengar dan memperhatikan, tidak mengarahkan diri mereka untuk melakukan apa yang Tuhan telah tentukan dan tetapkan. Bahkan di dalam cara Tuhan dikatakan bagaimana pekerjaan Tuhan yang begitu detail. Tuhan memperlakukan umatnya dengan baik. Tuhan mendengar apa yang diserukan umatnya. Tuhan melakukan hal-hal yang menjadi rencananya di hadapan kehidupan umat Tuhan. Bahkan Tuhan membela umatnya. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menyikapi hidup sampai saat ini? Ketika kita memandang dan menjalani bahwa setiap langkah dan keberadaan kita adalah karena anugerah Tuhan. Karena kasih dan setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Melihat, peduli, menolong, mengangkat, menyembuhkan, menegur, membangkitkan, bahkan menyelamatkan kehidupan kita. Ada bahagian-bahagian jalan kehidupan kita yang berhadapan layaknya dengan seperti di Mara. Tapi tidak berhenti di sana. Karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu dan selalu berlanjut. Dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dari yang hidup dalam andalan kekuatan manusia, melihat kasih sayang Tuhan lewat penebusan dan pengampunan. Dan ini dinyatakan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Ada sebuah kondisi yang amat sangat berbeda. Tuhan mempersiapkan 12 mata air yang tidak bisa dilihat secara mata jasmani. Ada yang mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, mata adalah jendela ilmu. Mata adalah jendela kehidupan. Ketika kita mampu dan menempatkan diri kita untuk hal-hal yang harus kita jalani dan lanjutkan karena anugerah Tuhan, maka kita mau bersabar. Maka kita dengan tidak mudah menyampaikan sungut-sungut, kemarahan, ketidaksenangan, ketidakpenerimaan, protes kita, kekesalan, kekecewaan kita dalam menjalani kehidupan. Tuhan mempersiapkan 12 mata air, 70 pohon kurma. Artinya yang tidak terbayang. Kalau manusia membutuhkan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan persiapkan sebelumnya. Lalu bagaimana manusia sikapi? Jauhkan sungut-sungut dari kehidupan kita. Hampir 2 tahun pandemik ini berlangsung dan berlanjut. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin juga ada harapan di atas segala sesuatu. Kalau kita masih bisa, Tuhan nyatakan kehadiran, keberadaan, kasih setia Tuhan bagi kita. Dengan hal-hal yang harus dilakukan. Protokol kesehatan, ikut vaksin. Bukan selamat dari pandemik, bukan. Tetapi itulah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia berkarya jauh dari kemauan, dari harapan kita. Dia tahu yang terbaik. Dia menyertai, tidak meninggalkan kita, bukan saja pada saat-saat yang sulit atau pahit, tetapi Dia sanggup untuk memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh seperti yang disaksikan di sana? Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Orang bilang sakit hati, orang bisa sakit gigi, orang bisa sakit segala macam pada waktu, orang bisa sakit karena kekhawatiran dan ketakutannya. Tapi mari kita belajar. Tuntunan Tuhan memastikan kita di dalam jalan dan
perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan menganugerahkan perjalanan kehidupan, kasih Tuhan jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kasih Tuhan jauh lebih besar, menutup, merangkul kita, bahkan memampukan kita. Taruh diri kita untuk tunduk padanya. Taruh diri kita untuk bersungguh-sungguh mengikutinya. Taruh diri kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dalam bahagian kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, senantiasa bersyukur. Sungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Tetapi ketika setiap anak-anak Tuhan mampu bersyukur, melihat, mengakui, meyakini kuasa dan pekerjaan Tuhan, membimbing memasuki sebuah negeri yang terberkati, jalani itu, yakini itu. Tuhan setia memegang dan menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Mari ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kembali kami menghampiri aras-Mu yang kudus. Naikkan syukur dan pujian kami. Ada begitu banyak kenyataan yang Engkau ajarkan bagi kami. Kami bersyukur Engkau selalu hadir dan menyertai kehidupan kami. Ada begitu banyak hal dalam tantangan, pergumulan, persoalan, ya Tuhan. Kami menyikapinya dengan tidak tepat, dengan tidak seturut kehendak Tuhan.
Kami memunculkan segala sesuatu yang berangkat dari diri kami sendiri. Kerap kali memunculkan sikap bersungut-sungut, bahkan terlebih menuntut. Bapa yang Maha Kasih, ampunilah ya Tuhan. Biarlah pengalaman umat-Mu membuat kami untuk selalu kembali bergantung penuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Bapa, kami memiliki sikap dan kehidupan yang tepat ketika kami menghadapi apapun ya Bapa. Kami selalu mau bersungguh-sungguh datang, bersabar, bahkan menanti di dalam setiap hal yang Tuhan saksikan, dalam jawaban-jawaban dan tuntunan-tuntunan atas doa-doa kami. Allah yang Maha Kasih, kami berdoa biarlah ya Tuhan, setiap pengalaman yang juga boleh menghasilkan kepahitan, penderitaan, kekecewaan Tuhan, ketika kami boleh berpegang pada kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman kehidupan kami, biarlah kami selalu boleh bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas setiap keadaan. Bersyukur atas jaminan-Mu ya Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang memulihkan hidup kami, yang menyembuhkan kami, yang mengangkat kami, bahkan memperbaharui kehidupan kami, dan kami dapat melanjutkan anugerah Tuhan sampai hari ini. Bersyukur untuk segala sesuatu Tuhan berkenan memeteraikan itu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu memampukan kami untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersehati ya Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ketika hadir, ketika melaksanakan persekutuan pelayanan kesaksian. Justru di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan yang terus berupaya mempersiapkan, membekali diri mereka dengan tetap boleh melayani Tuhan, melayani umat-Mu. Biarlah apa yang selalu diupayakan Tuhan berkenan memberkati. Tuhan menolong setiap gereja-gereja. Ketika gereja-gereja-Mu juga Tuhan menghadapi tantangan-tantangan pergumulan untuk tempat ibadah, untuk perizinan, dan hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan menaruhkan hikmat. Dan Tuhan terus memegang setiap hal yang boleh diupayakan oleh gereja-gereja Tuhan dalam kehadirannya. Biarlah kabar baik itu Tuhan tidak tertutup, terhalangi oleh kendala-kendala yang muncul. Biarlah gereja-gereja Tuhan berkati sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan, khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bahagian Barat. Kami bersehati ya Tuhan dalam seluruh keberadaan para fungsionaris Majelis Sinode, BP MUPA, unit-unit misioner, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di kota maupun di pedesaan, bahkan pos-pos pelayanan ya Tuhan. Kami bersehati Tuhan, berdoa mendukung persiapan, perencanaan pelaksanaan persidangan sinode ke-21 GPIB yang akan berlangsung dari tanggal 24 sampai 31 Oktober secara luring maupun juga
daring. Tuhan persiapkan segala sesuatu. Tuhan lengkapi, berkati, cukupkan Tuhan. Tuhan berkati setiap perutusan. Sehingga hal-hal yang mau dibicarakan, digumuli, boleh dilakukan. Dan berjalan dengan baik hanya untuk hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Saat ini kami bersehati mendoakan secara khusus Tuhan, Jemaat Tuhan GPIB Pancoran Rahmat. Yesus yang Maha Kasih berkati pelayan firman dan sakramen, para diaken, penatua, unit-unit misioner, panitia yang ada, bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam karya dan pelayanan mereka. Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang terus boleh mereka jalani dan gumuli, ya Tuhan. Tetap mengupayakan hal-hal yang terbaik karena belajar dan dikuatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saat ini ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga Tuhan untuk semua kami yang pada hari ini Tuhan percayakan karya pelayanan melalui ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan liturgis. Tuhan Yesus memberkati organis, prokantor, multimedia, bahkan setiap mereka yang melayani dari belakang ya Tuhan, yang memberikan support. Biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap karya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu. Biarlah dalam setiap keberadaan mereka, kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak, remaja, anak-anak muda. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersehati ya Bapa, membawakan dan menyerukan doa kami buat umat-Mu, baik yang sakit maupun juga ya Tuhan yang bergumul dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga setiap saudara-saudara kami ini boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, dan Tuhan beri kesehatan. Kami berdoa bagi Bapak Fredrik Sahertian, Bapak ER Simbolon, Ibu Elizabeth Palendeng, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Elsie Pranoto, Ibu Popon Simanjuntak. Tuhan juga berkenan memberkati Ibu Julia Napi Tupulu, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Victor Tumanseri, dan Bapak Reviano Mailoa. Kepadamu juga Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga di setiap sektor pelayanan, ketika mereka menjalani kehidupan ini, membutuhkan support dan dukungan doa, segenap perjalanan hidup, aktivitas, pekerjaan, bahkan setiap kelemahan, kami taruhkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pratiwi Siregar, keluarga Andre Lakusaba, keluarga Abdul Herman Simatupang, keluarga Tony Tuhumena, keluarga Waridi Naibaho, keluarga Ana Staa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya, izin, pengurusan, semua proses yang sedang berlangsung bagi rumah Tuhan, yang juga kami aminkan Tuhan sediakan bagi jemaat ini. Tuhan menopang panitia, Tuhan memberkati semua pihak, dan Tuhan membuka jalan. Tuhan berkati semua proses, baik melalui proposal dan leaflet dalam penggalangan dana. Ketika Engkau menghadirkan umat-Mu, maka Engkau-lah yang akan berkarya untuk terus membuka jalan bagi keberadaan gereja dan umat-Mu. Tuhan menolong segala sesuatu yang dilakukan dalam proses penjualan bahkan pembelian pastori.
Biarlah Engkau berkarya bagi setiap umat-Mu, dan umat-Mu selalu tergerak untuk memohonkan kasih dan anugerah Tuhan dalam proses-proses ini. Terutama ya Bapa, ketika proses pandemi ini berlangsung, segala sesuatu menjadi terbatas, segala sesuatu menjadi tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan kami aminkan tidak ada yang mustahil. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan umat-Mu yang selalu naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka yang bertambah usia sepanjang minggu ke depan, Tuhan lengkapi sempurnakan syukur mereka. Mereka yang boleh dipenuhkan oleh sukacita sejahtera dalam kehidupan keluarga rumah tangga, Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan keluarga-keluarga rumah tangga umat-Mu. Setiap mereka yang masih berjuang, bahkan telah mendapatkan kebaikan, pencapaian, keberhasilan, pertambahan, Tuhan sumber anugerah memberkati dan mengingatkan selalu umat-Mu datang dalam syukur. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan negara dan bangsa ini. Kami yakin kekuatan ketahanan, pemerintahan aparat, TNI, Polri ya Tuhan, bahkan setiap warga masyarakat negara, semuanya karena pengasihan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hal-hal yang terbaik ke depan, biarlah Tuhan yang menyatakan dalam kehendak-Mu, dan Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan bijaksana, sehingga sejahtera dan berkat Tuhan boleh selalu memampukan negara dan bangsa, terlebih dalam kehadiran anak-anak Tuhan untuk melanjutkan anugerah kehidupan di negara dan bangsa ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur minggu yang baru Tuhan anugerahkan. Inilah kami ya Tuhan, pimpin, bimbing, besertalah dengan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami memohon kasih dan anugerah-Mu dalam menjalani hari dan waktu ke depan. Sungguh bersyukur ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13-14 yang menyatakan, "Sekarang ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu, memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan kuduskanlah, serta pakailah diri hidup dan pelayanan untuk menjadi bawa damai sejahtera-Mu kepada sesama dan seluruh ciptaan manapun kami berada. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok mata warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA dan ibadah hari Minggu PT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nyonya Margareta Sihombing Selano dari GPIB Jemaat Gideon Kelapa II yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini dalam rangka
pertukaran pelayanan firman Mupel GPIB Jabar 2. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Joy Ririhena selaku pemandu lagu, Saudari Deborah Putri sebagai organis, dan Bapak Andrew Lakusaba beserta Saudara Roland Sumah selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Saudara Alfred Sahertian dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Oktober 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Diaken Riauna Taidi, pelayan liturgi Penatua Edi Sindun menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Diaken Esther Paliama, pelayan liturgi Ibu Herlin Waten dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan, pelayan liturgi Bapak Boni Prasetyo dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka meeting ID dan password akan dibagikan kemudian di call center GPIB, WA, grup sektor layanan, dan WA grup unit misioner. Persidangan Sinode ke-21 GPIB. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa persidangan Sinode ke-21 GPIB akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Minggu 26 sampai 31 Oktober 2021 secara daring. Berkenaan dengan kegiatan ini, maka utusan jemaat adalah Pendeta Maggie Huai, Diaken Hendrik Hutubesi, Frederick Hutubesi, Penatua Benjamin Nendisa. Para utusan akan mengikuti persidangan dari Gedung Serbaguna Pancoran Rahmat. Mohon dukungan doa seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom Litbang. Cuti tahunan pegawai administrasi.
disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa pegawai administrasi Ibu Tiur Siregar akan menjalani cuti tahunan 2021 tahap kedua pada tanggal 26 Oktober 2021 sampai 2 November 2021. Selama Ibu Tiur menjalani cuti tahunan, maka petugas administrasi akan dijalankan oleh Saudara Yoheni Hutagalung. Demikian penyampaian kami. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Ibu, Bapak, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Ibu, Bapak, Saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri, kita masuk di dalam amanat pengutusan. Hari berganti, hidup harus berlanjut, tetapi ingatlah kasih setia Tuhan berlanjut dan kekal. Pergi dan kembalilah dalam kehidupan kita dengan syukur, lanjutkan anugerah hidup dalam tuntunannya, setialah melakukan firman yang sudah kita dengar. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang sampai selama-lamanya.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.